Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stay healthy and be safe. Amin. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra Adi Nugraha dari kelompok 4 kelas 4B yang beranggotakan Sasa Nurul Nazra, Angga Farheji, Nadib Nur Alyasar, dan Bayu Putra Adi Nugraha, yaitu saya sendiri. Di sini kami akan membuat tutorial cara membuat kontur topografi smooth major dan minor plus hillside dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Sebelumnya, kita sediakan terlebih dahulu peta Demnas wilayah yang akan kita buat. Untuk teman-teman yang masih belum tahu apa itu DEM atau Digital Elevation Model adalah bentuk penyajian ketinggian bumi secara digital. DEM terbentuk dari titik-titik sampel memiliki nilai koordinat 3 dimensi, X, Y, dan Z. Titik sampel merupakan titik-titik yang didapat dari hasil sampling permukaan bumi. Hasil sampling permukaan bumi didapat dari pengukuran atau pengambilan data ketinggian titik-titik yang dianggap dapat mewakili relief permukaan bumi. Data sampling titik-titik tersebut kemudian diolah hingga didapat koordinat titik-titik sampel. Di mana kita bisa mendapatkan peta Demnas tersebut? Tentunya kalian bisa cari sendiri dengan ketik alamat Indonesia Geospasial. Sebelum mengakses website tersebut, Anda diharuskan untuk login terlebih dahulu dengan akun yang Anda miliki. Jika belum mempunyai, maka Anda tinggal registrasi terlebih dahulu. Atau saya cantumkan link DEM yang saya miliki untuk bisa mencoba sama-sama belajar. Untuk itu, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Mari kita buka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Setelah itu, lalu klik kanan pada layer, pilih Add Data hingga muncul tabel Add Data. Setelah itu, pilih icon Connect to Folder, lalu cari disimpan di mana file yang sudah teman-teman download tadi. Jika sudah, pilih file Demnas yang sudah kalian download. Lalu klik OK dan tunggu hingga peta tersebut muncul di display. Sebelum lanjut ke tahapan yang selanjutnya, kita cek terlebih dahulu data source koordinat sistemnya. Bagaimana cara mengecek data source tersebut? Klik kanan pada layer Demnas yang sudah kita input tadi, lalu pilih Properties. Setelah itu pilih Source, lalu scroll ke bawah dan lihat pada bagian Spatial Reference. Di sini untuk koordinat sistemnya harus UTM. UTM atau Universal Transverse Mercator adalah sistem proyeksi peta yang membagi seluruh permukaan bumi menjadi 60 bagian atau 60 zona. Setiap zona memiliki lebar 6 derajat ke arah bujur. Zona 1 dimulai dari 180 derajat bujur barat sampai 174 derajat bujur barat, dan terus ke arah timur hingga zona 60 yang dimulai dari 174 derajat bujur timur sampai 180 derajat bujur timur. Zona UTM di Indonesia terbagi menjadi 9 bagian. 9 bagian itu 9 bagian di utara dan 9 bagian di selatan. Nomor zonanya dimulai dari 46 sampai dengan 54. Untuk membedakan zona di wilayah utara dan selatan, biasanya setelah nomor zona ditambahkan huruf N untuk utara dan S untuk selatan. Karena di sini saya menggunakan peta DEM Provinsi Jawa Barat, biasanya titik koordinat yang dipakai itu adalah ibu kota provinsi tersebut, yakni Bandung. Di sini saya sudah mempunyai data zona UTM Provinsi Jawa Barat. Di situ kita bisa lihat untuk Bandung zona UTM-nya adalah 48S, yang berarti Bandung berada di zona wilayah selatan atau Southern Hemisphere. Cara untuk mengubah titik koordinat menjadi UTM yaitu sebagai berikut. Pergi ke Arch Toolbox, pilih Data Management Tools, kemudian pilih Projection and Transformation. Pilih Raster, lalu klik 2 kali pada Project Raster hingga muncul tabel Project Raster. Setelah itu drag file DEM ke dalam kolom input raster dan tunggu hingga datanya ada. Kemudian teman-teman klik output koordinat sistem dengan klik icon yang ada di samping pada bagian tersebut. Pilih projector koordinat sistem, kemudian scroll dan cari folder UTM. Lalu klik dan pilih WGS 1984. Kenapa di sini saya menggunakan WGS 1984?
Karena WGS 1984 ini sebagai acuan datum geosentrik yang berlaku secara internasional. WGS adalah standar yang digunakan dalam kartografi, geodesi, dan navigasi satelit termasuk GPS. Sedikit pengetahuan bahwa WGS 1984 didirikan dan dikelola oleh Badan Intelijen Geospasial Amerika sejak 1984. Karena zona UTM Bandung tadi terletak di zona wilayah selatan, maka pilih Southern Hemisphere. Lalu teman-teman cari WGS 1984 UTM Zone 48S. Setelah klik OK, lalu OK. Kemudian tunggu hingga muncul layer baru. Untuk layer yang sebelumnya boleh dihapus saja. Pastikan kembali apakah koordinatnya sudah sesuai apa belum dengan klik kanan pada layer Demnas yang sudah kita input, lalu pilih Properties. Setelah itu pilih Source, lalu scroll ke bawah dan lihat pada bagian Special Reference. Di situ sudah berubah apa belum? Jika di situ sudah berubah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat konturnya, yaitu kontur minor dan major. Caranya, pergi ke Arts Toolbox, pilih 3D Analysis Tool, kemudian Raster Surface, klik kontur. Kemudian input raster dengan cara drag data dem ke dalam tabel. Untuk kontur interval di sini kita akan membuat kontur minor terlebih dahulu, di mana kontur minor adalah kontur dengan interval yang paling rapat. Kita masukkan saja di sini konturnya 10 meter. Lalu klik OK dan tunggu hingga muncul kontur pada layer baru. Setelah itu klik layer dan beri nama dengan minor 10 meter. Selanjutnya kita akan membuat kontur major, di mana untuk membuatnya memakai rumus yaitu minor dikali 5. Di mana di sini kita akan input interval untuk major yaitu 50 meter. Caranya dengan melakukan langkah yang sama seperti membuat kontur minor, namun yang membedakannya yaitu interval konturnya. Ya, teman-teman, karena di sini terjadi error gitu dan aplikasinya close program. Mungkin untuk DEM Jawa Barat itu petanya kan terlalu luas gitu ya. Nah, saya input kontur tadi itu terjadi error gitu. Jadi di sini saya menyediakan kontur dengan DEM Kabupaten Majalengka. Nah, sebelumnya sama stepnya kayak dari awal, yaitu sistem koordinatnya itu harus diatur dulu menjadi UTM. Nah, di sini kita lanjut di mana sudah input kontur minor dan major. Setelah itu, mari kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu bagaimana membuat kontur ini menjadi lebih smooth. Pertama, kita kembali lagi ke Arts Toolbox. Setelah itu, pilih Cartography Tools, Generalization, dan klik 2 kali Smooth Line. Di sini saya akan input features dengan cara drag layer minor terlebih dahulu ke dalam tabel. Setelah itu, kalian atur smoothing tolerance-nya. Di sini saya akan memakai satuan meter dan memasukkan angka 0,001, lalu klik OK. Tunggu hingga muncul layer baru dan lihat perbedaannya. Lakukan hal yang sama untuk layer major, untuk kontur major maksudnya, dengan cara dan langkah mengikuti minor tadi. Setelah melakukan smoothing dari kedua layer tersebut, layer yang sebelumnya atau yang belum di smoothing boleh kalian hapus. Oke teman-teman, di sini kita lihat perbedaan dari kontur yang setelah dan sebelum di smoothing. Nah, di sini kita lihat kontur yang sebelum di smoothing itu seperti apa.
Ini dia kontur yang sebelum di smoothing. Dan ini kontur yang setelah di smoothing. Setelah itu, kalian boleh remove saja kontur yang sebelum di smoothing. Dan kemudian beri nama pada layer antara kontur minor dan kontur major yang setelah di smoothing. Oke, selanjutnya saya akan mengubah garis ketebalan kontur, di mana di sini saya akan membedakan garis kontur major itu lebih tebal daripada garis kontur yang minor. Di sini saya akan mengubah untuk garis kontur tersebut menjadi 1,6. Setelah melakukan smoothing kontur tadi, di sini saya akan memberi label pada kontur. Di sini saya akan memilih kontur major. Kenapa saya memilih layer kontur major? Karena biar tidak terlalu rapat. Caranya seperti ini. Klik kanan pada layer major, lalu pilih properties. Setelah itu pilih label, checklist label fitursnya, kemudian pilih kontur pada kolom label field. Setelah itu sesuaikan ukuran fontnya sesuai selera masing-masing dan klik OK. Setelah memberikan label pada kontur, mari kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu memberikan hillshade dengan cara pergi ke Art Toolbox, lalu pilih 3D Analysis Tools, setelah itu pilih Raster Surface, dan klik 2 kali hillshade. Kemudian, input raster dengan cara drag layer dam. Untuk azimutnya, saya rekomendasikan 360 dan altitude tetap 45. Setelah itu lalu klik OK. Setelah itu lakukan transparansi dengan klik kanan pada layer hillshade, kemudian display. Setelah itu atur transparansinya hingga sesuai. Sehabis itu pilih color ramp pada layer dam dan klik apply. Oke, setelah semua step dilakukan, kalian tinggal atur dan mempercantik tampilannya sendiri. Untuk itu, sekian tutorial cara membuat kontur topografi smooth major dan minor plus hillshade dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Jika berkenan, mari kita sama-sama mengoreksinya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.